kita ngomongin newborn, bayi baru lahir, pasti tuh banyak aja problemnya ya, yang namanya nanti kolik, kembung, terus masuk angin, terus nanti sakit-sakit. Nah, salah satu solusi yang kita dari dulu udah sering denger tuh pijat gitu. Kalau Vira dulu nih, kalau kamu looking back ke anak kamu pas baru lahir, kamu bonding apa sih yang kamu lakukan dulu tuh? Sebenarnya banyak ya bonding sama anak. Aku tuh bonding sama anak tuh paling suka itu kalau lagi bedtime stories. Oh, mau tidur. Mau tidur. Terus kayak misalkan jalan-jalan pagi sekaligus berjemur, itu aku juga suka banget bonding kayak gitu sama anak. Sama pijetin anak itu juga salah satu hal yang aku paling suka sih. Karena aku ngerasa kalau pijetin anak itu kayak kita kayak jadi lebih kenal anaknya, lebih dekat gitu. Mungkin karena pas mijitin kayak merhatiin banget anaknya, sambil mungkin dalam hati seorang ibu kan kayak, aduh ini anak gue gitu. Jadi ada melo-melonya juga. Terus juga ngerasa kayak jadi berguna gitu jadi seorang ibu gitu. Karena merasa memberikan sesuatu untuk anak gitu ya. Tapi kalau Vira termasuk ibu yang rutin mijet sendiri, atau kamu lebih percayakan ke yang expert gitu? Kalau aku tuh rutin mijitin anak tuh setiap hari sebelum tidur. Jadi kayak kalau misalkan habis mandi. Oh, jadi malam nih? Malam. Jadi habis mandi malam kan biasanya kita dandanin anaknya tuh sekaligus aku pijetin. Tapi ya pijet bentar doang. Cuman kalau misalkan lagi sesekali nih kayak misalkan lagi habis liburan atau misalkan anaknya habis sakit, aku biasanya manggil expert. Jadi biar mungkin lebih paham ya bidan ya kayak gimana sih cara pijet yang benarnya supaya gitu. Nyaman ya. Dan kamu ngerasain manfaatnya? Ngerasain banget. Kalau misalkan aku pijetin anakku tuh kayak nggak tahu ya ini karena apakah bonding dari anak dan ibu atau emang pijet aku berhasil gitu ya. Jadi kayak anak tuh tidurnya jadi lebih pules, makannya juga jadi lebih gampang, lebih nggak rewel juga. Jadi aku senang banget sih kalau hasil dari memijat tuh menurut aku sangat bermanfaat banget. Apalagi Vira kan sering ajak anaknya jalan-jalan ya. Pulang jalan-jalan pasti jadi lebih mungkin pegel-pegel juga mereka ya. Itu, butuh sentuhan. Butuh sentuhan, iya benar. Tapi kamu tahu apa maksudnya teknik bonding melalui pijat nih dari mana? Kan sebagai new moms pada saat itu kamu cari tahu sendiri atau kamu dinasehatin sama mertua mungkin? Enggak sih, waktu itu kebetulan pas lagi menuju lahiran anak pertama, aku juga memanggil expert, aku ada bidan juga yang buat ngajarin gimana cara mengurus newborn. Jadi aku dikasih beberapa wejangan lah dari si bidan itu gitu. Katanya, ini pijat nih bagus banget loh buat anaknya biar tidurnya berkualitas, terus juga lebih nyaman dan segala macam. Jadi aku cobalah praktekin tuh setiap hari pijetin pelan-pelan. Jadi udah dari anak pertama sama anak kedua? Pertama, betul. Anak pertama masih dipijat sampai sekarang? Itu udah agak susah. Agak susah ya. Udah lari-lari soalnya. Iya. Jadi udah bisa bilang no, udah kalau lagi gak mau lagi pengen main, ya udahlah udah gak bisa. Pengen main. Iya. Kalau Mbak Ochan gimana Mbak? Menurut Mbak Ochan, tapi memang pijat ini tuh udah terbukti ada manfaatnya gak sih buat bayi-bayi tuh? Nah, ini pijat ini tuh sebenarnya udah banyak penelitiannya, Mbak Zizi. Dari bayi bahkan 0 hari. Udah bisa dilakuin. Oh boleh ya? Boleh. Jadi bayi baru lahir sedini mungkin kalau kita ngelakuin pijat itu manfaatnya akan lebih banyak dirasain sama si bayi. Nah manfaatnya ini salah satunya selain dari fisik juga emosional juga untuk ke bayi dan ke orang tuanya. Jadi gak cuma bayi aja yang dapat manfaatnya, orang tuanya juga ternyata. Misalnya gimana tuh Mbak? Nah ketika kita ngelakuin pijat kan pada saat memijat bayi ada sentuhan. Sentuhan ini kan penuh dengan cinta, kasih sayang. Ketika kita menyentuh bayi itu akan mengaktifkan namanya hormon katekolamin. Ini akan membantu si bayi untuk meningkatkan salah satunya nafsu makannya si bayi. Nah kalau bayi misalnya 6 bulan pertama dia kan masih nyusu. Ketika dia masih menyusu nafsu makannya meningkat, otomatis menyusunya akan lebih sering. Ketika menyusunya akan lebih sering, demand-nya banyak ke si ibu, jadi nanti produksi ASI-nya ibu juga akan lebih meningkat. Jadi lingkarannya positif gitu ya. Betul. Nah si ibu kalau suplai ASI-nya mencukup si bayi, otomatis ibunya juga akan tenang, nyaman, dan ada kontak antara ibu sama bayi, itu membuat dua-duanya tuh jauh lebih rileks. Dan ayah juga bisa berperan juga di sini gitu. Oke, selain untuk fisik juga tadi emosional, secara penelitian juga sudah dibuktikan si pijat ini bisa membantu si bayi untuk melancarkan pencernaannya. Dan selain melancarkan pencernaan, penyerapan nutrisinya juga bisa jadi lebih optimal. Makanya pertumbuhannya lebih baik, berat badannya sesuai kurva.
gitu. Karena dia nggak hanya nafsu aja makannya, tapi penyerapannya juga optimal. Itu akan membantu si bayi penyerapannya, nutrisinya baik, sehingga dia pertumbuhan perkembangannya juga baik, dan juga bisa mencegah yang namanya kembung sama kolik. Sering nggak bayinya kembung sama kolik? Iya, bener ya. Apalagi emang 6 bulan ke bawah tuh ya. Betul, di 3 bulan pertama bayi pencernaannya masih sangat berkembang, sehingga dia belum bisa mencerna dengan baik. Akhirnya banyak gas, kalau orang bilang tuh biasanya masuk angin. Iya, tapi beneran masuk angin gak sih anak-anak sebenarnya? Kan itu Jadi kita nggak tahu gitu ya. Anginnya masuk dari mana sih? Iya, Gitu kan. benar. Jadi pada saat menyusu, kalau misalnya langsung ke payudara ibu atau misalnya dia menggunakan media lain, itu memang banyak gas yang masuk, udaranya yang masuk. Nah, orang lebih kenalnya masuk angin, tapi mungkin di bayinya tuh kelihatannya kayak dia kok jadi sering gumoh, kok muntah-muntah gitu, kok terus habis itu kok ini setiap kali mau ngeluarin angin atau kentut dia agak sulit gitu, dan segala macam. Itu salah satu ciri-cirinya gitu. Jadi itu juga bisa dibantu dengan pijat bayi. Selain itu banyak juga yang ngelakuin kayak tadi Mbak Vira, ketika sebelum tidur dirutinin. Jadi aktivitas yang rutin dilakukan sebelum tidur bisa meningkatkan kualitas tidurnya dia jauh lebih baik. Jadi tidurnya lebih nyenyak, terus lebih lama juga. Nah, apalagi kan bayi itu di usia yang awal-awal, dia butuh tidurnya tuh banyak banget. Kenapa? Untuk pertumbuhan dan perkembangan otaknya dia, otot-ototnya dia. Jadi ketika dia tidurnya cukup, hormon pertumbuhannya juga akan mengalir dengan baik. Gitu. Tapi kalau pijat tuh berarti emang veteran malam aja ya? Boleh Iya, Kak. ada waktu yang bagus nggak Mbak untuk pijat anak? Yang paling penting kita lihat dulu di anak nih responnya dia. Jadi dia nggak boleh dalam keadaan menangis. Ya, terus nggak boleh misalnya abis nyusu langsung kita pijat gitu. Jadi betul. Harus kita jeda dulu nih 1 jam gitu misalnya ya. Atau misalnya kadang pagi hari setiap sebelum mandi dipijat dulu. Atau ada juga yang malam hari. Yang penting si anak ini lagi dalam kondisi terjaga. Jadi benar-benar dia pada saat kita ajak ngobrol atau komunikasi dia ada respon gitu, bukan yang kayak lagi males-malesan atau lagi ngantuk atau lagi capek gitu atau lagi pengen tidur gitu, tapi kita paksa buat pijat. Nah itu yang nggak boleh gitu. Jadi kalau waktu lebih ke disesuaikan jadwal anaknya ya, nggak harus pagi hari sebelum mandi gitu. Jadi kalau kita lihat dia lagi kondisinya oke pada saat pagi, boleh dipijat pagi. Oke pada saat malam, boleh dipijat malam juga gitu. Tadi kan Mbak Ochan bilang suami juga bisa ikut berperan ya di pijat ini. Dulu Vira sama suami gimana kerja sama pijat memijatnya? Sejujurnya suami aku tuh lebih apik sama newborn daripada aku. Wah iya, rezeki itu ya. Karena aku kayak pas pertama kali, ini jadi cerita sedikit ya. Iya dong. Anak pertama kali lahir itu aku takut banget, kan masih kecil ya bidan, maksudnya kayak takut salah. Akhirnya jadi banyak dia yang handle. Jadi kayak kalau misalkan ganti popok banyakan dia, terus mijitin banyakan dia dan segala macam. Jadi aku sebenarnya lebih banyak belajarnya dari dia juga. Karena ngeliat suami bisa nih, masa gue nggak pede gitu kan. Akhirnya ya udah mulai setelah udah sebulan tuh baru udah aku full daripada dia. Gitu. Enak sih ya, support sistemnya sangat amat mendukung. Iya benar-benar harus ada kerjasama juga. Tapi Mbak Ochan ada nggak sih maksudnya kalau kita pijat, dulu Vira belajar pijatnya dari mana? Dari bidan itu. Dari pas bidan kelahiran. Nah kalau yang nggak ada akses untuk ke bidan gitu, itu gimana kita taunya cara pijat kita udah bener atau masih salah? Jadi kalau misalnya kita mau mijat ke si bayi, yang pertama kan yang paling penting itu sentuhan. Jadi touch itu adalah utamanya. Jadi bukan pressure atau tekanan, itu yang paling membedakan. Karena kalau misalnya pijat yang salah atau kebanyakan, zaman dulu masih banyak nih yang pijatnya sama orang pintar, dukun bayi gitu ya, atau paraji. Itu dipijat, ketika mijat si anaknya nangis malah makin kencang. Gitu kan, malah makin happy. Padahal ketika si anak nangis itu salah satu tanda dia tidak nyaman, jadi harus berhenti pijatnya. Terus kalau zaman dulu juga biasanya orang pijat ketika anaknya, aduh anakku sakit nih, pijat aja deh biar sembuh. Padahal salah satu syarat pijat adalah anaknya dalam kondisi yang sehat dan siap. Jadi bukan mengobati gitu ya? Bukan untuk mengobati, karena ini terapi untuk meningkatkan kesehatannya si bayi ini gitu. Jadi kita ketika misalnya kita pijat nih, kita sentuh, aduh aku belum tahu nih caranya gimana, belum ada yang ngajarin, atau misalnya aksesnya sangat terbatas, sentuh aja dengan lembut,
dengan kontak mata sambil diniatin adek, kakinya mama pijet ya disentuh supaya sehat, perutnya juga supaya nyaman, tangannya juga itu boleh banget, nggak apa-apa gitu. Jadi utamanya sentuhan. Nah ini penting nih, banyak yang salah kaprah ya kalau mijet tuh pasti pressure atau tekanan gitu. Kalau tekanan kayaknya lebih ke kita ya. Kalau dewasa Kalau beda. kita suka ya ditekannya kenceng. Salah ya, benar-benar. Gitu. Tapi ada resikonya nggak Mbak kalau misalnya kayak gitu tadi, misalnya kita nggak tahu pijetnya gimana, akhirnya jadi sembarangan, efeknya untuk ke anak apa? Ada. Jadi kalau misalnya kita sembarangan artinya kita nggak lihat dulu nih timing yang tepat. Kapan sih harusnya pijet si bayi ini? Terus habis itu kita nggak lihat juga responnya dia oke atau enggak ya, sebenarnya nyaman atau enggak. Nah akhirnya bayinya yang pertama bisa jadi trauma Mbak. Oh ya? Iya, jadi misalnya dia dipijat terus dia nangis terus ibunya kayak udah nggak apa-apa biar nggak jadi sakit, biar dia sehat gitu. Padahal bayinya udah jerit-jerit gitu ya, atau misalnya pijatnya salah. Nah akhirnya si bayinya besokannya mau dipegang, otomatis dia Udah akan teriak. nggak mau. Itu berarti itu salah satu tandanya tuh ya. Betul. Terus bayinya tadi kan nangis-nangis tapi tetap aja dilakuin gitu, atau misalnya dia ternyata tuh ngantuk nggak mau tapi tetap aja dilakuin, itu akan membuat si bayinya jadi nggak pengen disentuh lagi gitu. Kemudian kalau misalnya kita pakai minyaknya juga nggak diperhatiin, caranya salah, bisa jadi bikin iritasi di kulitnya dia, timbul kemerahan, atau bahkan kadang ada yang bekasnya jadi lebam-lebam karena pressure tadi itu, tekanannya tuh terlalu kuat gitu. Aduh, jadi kasihan nggak boleh, itu yang harus diperhatiin benar-benar ke si bayi. Jadi kalau si bayi itu selain tandanya tadi misalnya dia trauma gitu ya, kalau dia nangis, ada tanda lain yang mungkin bisa kita sebagai orang tua baru gitu ngelihat anaknya. Betul. Kalau misalnya bayi yang masih umur mungkin 1-3 bulan, dia kan geraknya masih terbatas ya. Mungkin mau miring kanan kiri aja dia masih belajar gitu, belum terlalu kelihatan. Paling dia mengkakukan badan. Jadi pas dipegang dia jadi sebenarnya itu adalah aksi penolakan gitu ya, penolakan gitu. Tapi kalau udah di atas 3 bulan, dia udah bisa nepis tangan, nepis tangan ibunya, ayahnya, atau bahkan terapisnya gitu, kayak nggak mau gitu kan ibaratnya, walaupun dia belum bisa ngomong gitu. Jadi dia bisa nepis, atau bahkan dia bisa balik badan, terus mukanya juga kelihatan tidak nyaman. Tapi kalau dia nyaman, ada eye contact. Jadi kalau misalnya dia nyaman nih disentuh, mamanya ngajak ngomong, dia tuh happy, kelihatan dari ekspresi wajahnya. Terus habis itu kelihatan juga misalnya dia bisa senyum, ketawa, atau bahkan benar-benar ngeliatin kita. Bahkan kalau kita nyanyi dia kadang ikutan bergumam. Lucu. Iya, ingat zaman-zaman itu ya. Jadi ingat ya. Lagi lucu-lucunya. Jadi kalau pas lagi kita eye contact sama dia, terus kita ngajak dia ngobrol, ya seolah-olah kayak dia bisa jawab kita gitu, padahal belum. Terus kitanya gimana? Aduh happy banget gitu kan. Soalnya ada interaksi gitu ya. Soalnya ada interaksi. Dan aku mau share pengalaman juga nih ya Mbak Ocha sama Vira ya. Dulu waktu anak aku yang pertama, yang kedua, yang ketiga, pas lagi mijat, karena emang pilihan minyak tuh banyak banget, akhirnya aku memutuskan untuk cari minyak yang bisa sekaligus melindungi dari gigitan nyamuk. Apalagi hidup di negara tropis kayak gini kan, nyamuknya banyak banget. Kita ajak anak berjemur, bisa sambil kena nyamuk juga kan. Jadi aku selalu memutuskan untuk pakai produk pijat bayi dari Cussons Baby Minyak Tolan Plus. Aku setuju banget Mbak, apalagi Cussons Baby Minyak Tolan Plus kan emang lembut banget. Kulit anak aku tuh sensitif banget. Kalau misalkan salah pilih minyak telon tuh pasti kan jadi kayak gredekan takutnya kan. Iya, takut beruntusan gitu ya. Karena emang sih ini bunda-bunda juga di rumah, Cussons Baby Minyak Tolan Plus ini berbahan dasar alami yang terdiri dari minyak kayu putih, minyak adas, dan yang paling penting ada kandungan minyak kelapa yang paling dominan. Jadi udah pasti deh kalau ngomongin formula ya, tekstur Cussons Baby Minyak Tolan Plus itu udah pasti lembut di kulit dan tentunya cocok banget untuk pijat bayi. Dan Cussons Baby Minyak Tolan Plus ini memiliki kehangatan yang pas banget di bayi dan wanginya yang khas menenangkan, juga mampu melindungi dari gigitan nyamuk selama berapa coba? 8 jam. Pintar, 8 jam loh. Seharian. Sampai ketemu lagi mandi sore, olesin lagi, ketemu lagi 8 jam. Jadi 24 jam tuh terproteksi terus ya. Dan gak hanya itu, emang manfaat Cussons Baby Minyak Tolan Plus ini juga banyak sekali. Karena dia juga mampu melegakan pernafasan, meredakan gejala masuk angin, dan perut kembung. Seperti yang tadi kita bahas ya, penyakitnya newborn tuh pasti bolak-balik kembung, masuk angin. Aduh, jadi udah, kalau buat aku sih udah gak ragu-ragu lagi. Aku akan selalu pakai produk Cussons Baby Minyak Tolan Plus untuk pijat bayi. Vira gimana? Setuju dong. Setuju dong, pastinya dong. Nah, Mbak Ocha tahu nggak sih kalau tadi kan kita ngomongin pentingnya kandungan
oil dan minyak di dalam minyak telon ini. Tapi selain kandungannya, tekniknya juga gak kalah penting kan. Dan Cousins ini juga serius banget loh untuk memberikan solusi yang terbaik untuk baby-baby dan para bunda di Indonesia. Karena Cousins sekarang punya gerakan pijat tulus hati. Wah, keren banget. Apa coba pijat tulus hati? Ini lebih keren lagi kepanjangannya nih. Jadi tulus hati ini adalah gerakan kerjasama Cousins dengan PDP-OTJI atau Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia, dan juga didukung oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang tujuannya ini emang untuk mengedukasi ibu-ibu di Indonesia supaya bisa melakukan teknik pijat medis yang benar, supaya tadi yang kita bahas manfaatnya maksimal untuk bayi, untuk ibunya juga maksimal, tentunya dengan menggunakan minyak telon yang berbahan dasar alami. Keren nggak tuh? Keren banget. Keren banget. Jadi benar-benar ini udah disahkan gitu loh dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga. Jadi buat bunda-bunda juga di rumah nih ya, mulai sekarang nggak perlu bingung pakai produk apa buat pijat bayi, karena udah ada Cousins Baby Minyak Telon Plus.